to do your plan in me, to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling, to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. And I always love you, and I always need you, and I always love you, and I always need you. In every step I make, in everything I do, and I give the best for you, I walk through all things to do your plan in me, to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling, to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. And I always love you, and I always need you, and I always love you, and I always need you. In every step I make, in everything I do, and I give the best for you, I walk through all. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu Selalu Bersamaku. Hanya Kau
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan sungguh hanya mau mempermuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Karena Engkau terlalu baik, sepanjang hari lepas hari nyata anugerah dan kasih-Mu yang melimpah. Ambil alih ibadah hari ini tuh, siang hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dan hamba percaya, kami percaya Engkau hadir Roh Kudus menjamah, menguduskan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yang sama-sama percaya bahwa iblis bisa kita kalahkan, boleh lambaikan tangannya. Tos dulu kanan kirinya, nyatakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hancurkan musuh di bawah kakiku.
Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Kita percaya bahwa Allah kita bertahta di atas setiap pujian penyembahan umatnya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, boleh kembali kasih salam kanan kirimu, depan belakang juga. Kalau tidak keberatan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari saat ini kita datang menikmati hadirat Tuhan lebih lagi lewat setiap pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan, saudara. Bawa hatimu yang terbaik. Mari datang dengan menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Yes. Biarlah pada saat siang hari ini menjadi perjumpaan pribadimu dengan Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan. Maka nikmati hadiratnya, saudara. Ya, dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan anugerah hanya di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan
seperti Kau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kau kekuatan kami, Kau penolong dalam hidup kami Tuhan. Kau perbaharui setiap kami. Haleluya. 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 Ya rala ya shikirala ya bais. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi saudara. Saudara, dia hadir di tempat ini saudara. Haleluya. Haleluya. Ralaya shikiralaya base. Hosana bagi nama Tuhan. Nama Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu, seperti-Mu. Yesus segala-galanya. Segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Kau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu, Yesus. Yeshikarala ya bambo. Shepapapapapapa shenanarala ya se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu. Benar Tuhan. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan. Biar pujian ini menjadi pernyataan hati kami di hadapan Tuhan. Bahwa sepanjang hidup kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Bahwa selama hidup kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ya, benar Tuhan. Menyenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku.
menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Maka kuduskanlah hingga tulus selalu. Saudara yang rindu menyenangkan hati Tuhan, saya persilahkan bangkit berdiri. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Biar jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan, ku mau. Ya, benar Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan. Kuduslah. Amin. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, haleluya, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan
luar biasa dalam hidup saya secara pribadi khususnya. Di mana saya tidak panjang-panjang bersaksi, di mana tahun 2020 saya divonis sakit kanker payudara stadium 3+. Waktu itu pas lagi COVID, kami ada doa di lembah pujian ministry. Yang lain semua lockdown, tapi Ibu Yola bilang pendoa boleh datang untuk berdoa. Waktu itu kami berdoanya di Amsterdam, di kota wisata Jakarta ya. Nah, waktu lagi berdoa itu setelah dalam doa pujian penyembahan, Ibu Yola bilang begini sama saya, Kesri, kamu sakit di bagian dada sebelah kanan, dia bilang begitu. Ceritakan apa itu, dia bilang. Saya kan malu, saya bilang gak usah, nanti 4 mata aja sama Ibu Yola gitu, sama Kak Yola, saya panggil Kak Yola. Terus sudah itu enggak, harus di depan pendoa. Saya waktu itu jujur takut ya. Tapi Ibu Yola bilang, gak apa-apa ceritakan aja. Itu tahun 2020 ya, pas COVID. Pas gencar-gencarnya COVID Delta waktu itu. Jadi semua yang tidak ada riwayat sakit pun banyak yang meninggal waktu itu kan. Apalagi ada riwayatnya gitu kan. Sangat menakutkan. Nah waktu Ibu Yola bilang begini, Kesri penyakitmu ini ganas. Dia bilang begitu. Aduh. Tapi nah ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan itu selalu ada solusi. Jadi firman Tuhan itu berkata percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabinya. Dan waktu itu saya percaya, Ibu Yola bilang begini, Kes, ini penyakitmu ganas. Saya pikir kan belum diperiksa kok udah tahu ganas kan gitu ya. Belum tahu waktu itu kalau itu kanker gitu loh, kanker ganas gitu. Akhirnya Ibu Yola bilang begini, enggak apa-apa Kesri, kamu minggu ini periksa ke dokter. Terus dia bilang, jalanin aja, dia bilang begitu. Sekalipun ini ganas, tapi ada Tuhan yang bersama kita. Itu yang menguatkan saya, ada Tuhan yang bersama kita, kata Ibu Yola. Ibu Yola bilang begini, Kesri nanti kamu akan pemeriksaan, ini ganas. Ini ganas, nanti kamu akan di kemo 6 kali. Tahu loh Ibu Yola, kamu akan di kemo 6 kali. Padahal belum periksa ini. Belum periksa, belum tahu maksudnya sakitnya apa. Kamu nanti akan kemo 6 kali. Udah, setelah itu saya minggu berikutnya saya setelah dari doa itu saya pemeriksaan ke dokter dengan peraturan yang sangat-sangat ketat sekali, harus PCR waktu itu ya. PCR betul ya? PCR, belum ada yang swab itu, masih PCR yang mahal gitu ya. Saya harus ke dokter, ke rumah sakit, pas diponis sama dokter, Ibu kanker stadium 3+. Rasanya dunia runtuh menurut manusia kita. Tapi karena Ibu Yola sudah bilang, ini yang kamu jalani seperti ini, seperti ini. Kamu nanti akan di kemo 6 kali. Dia bilang begitu. Puji Tuhan benar, dokternya bilang kemo 6 kali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemo 6 kali. Jadi di kemo itu, aduh kalau di kemo itu rasanya sakit sekali ya Bapak Ibu. Sampai rambut botak. Tapi saya percaya firman Tuhan, sehelai di rambut kita pun jatuh, katanya Tuhan tahu betul. Saya hanya begini sama suami saya, sama anak-anak saya bilang begini, sehelai rambut aja jatuh Tuhan tahu, apalagi semuanya. Itu menghibur hati saya dan menghibur keluarga. Itu yang saya katakan, apalagi semuanya. Jadi karena anak-anak saya sedih lihat rambutnya, setiap saya bangun tidur rontok di bantal. Akhirnya anak saya mengambil keputusan, Mah
Saya beli cukuran aja ya, jadi langsung dibotakin Bapak Ibu. Nah itu, setelah ke kemo 6 kali, Ibu Yola bilang begini, Kesri, dokter pertama bilang, Ibu Kesri kamu harus di kemo lagi. Dia bilang gitu, tapi tidak di cover BPJS. Waktu itu kalau kemo lagi beberapa kali harus di cover BPJS, kita akan mengeluarkan duit lebih dari 100 juta lebih. Kalau tidak di cover BPJS ya. Nah Ibu Yola bilang, Kes seperti ini aja, kamu jangan di kemo dulu. Nanti kamu istirahat dulu selama 3 bulan. Ibu Yola bilang begitu. Nanti kita tunggu waktunya Tuhan. Dia bilang, setelah 3 bulan, puji Tuhan, BPJS membuka pada saat itu ya, buka boleh kemo lanjut tanpa bayar gitu ya. Tuhan tahu kan kalau ngambil duit 100 juta lebih dari mana. Kami ini pelayan Tuhan dan Ibu Yola juga, Kes dari mana kita ambil duit 100 juta lebih untuk saat ini. Kita tunggu caranya Tuhan, dia bilang begitu. Puji Tuhan, waktu itu BPJS membuka, ya udah, kamu daftar sekarang, dia bilang begitu. Kamu daftar, ajukan pengajuan ke apotek, ke dokter, pasti di ACC kata Ibu Yola. Akhirnya saya ke dokter, saya ajukan, puji Tuhan di cover sama BPJS selama 14 kali di cover BPJS tanpa bayar. Jadi saya totalnya di kemo itu 6 kali tambah 14 kali berarti berapa kali? 20 kali Bapak Ibu. Tapi kelihatan sakit enggak saya? Enggak kan? Sehat kan? Puji Tuhan. Selama sakit pun tidak mengurangi ibadah saya kepada Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Saya katakan, firman Tuhan ada tertulis dalam Mazmur 118 ayat 17. Kesri, kamu tidak akan mati, tetapi hidup. Supaya apa? Supaya kamu menceritakan perbuatanku yang besar. Dan itulah yang saya lakukan hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya ada di kepemimpinan, ada di penggembalaan orang yang tepat, di pelayanan yang tepat, di tudung yang tepat. Saya mengucap syukur ada di Lembah Pujian Ministry dengan ketua hambanya Pak Surulana Tengker. Dengan itu saya semakin dikuatkan, dan ketika saya taat apa yang dikatakan nabinya dan yang dikatakan firman Tuhan saya lakukan, dan saya boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Waktu itu waktu kemo yang berlanjut-lanjut ini, Ibu Yola hanya bilang begini, Kesri, dengar kata dokter tapi percaya kata Tuhan. Pemeriksaan dokter itu fakta. Diagnosa dokter itu fakta. Tapi fakta dan pemeriksaan dokter itu di bawah daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Dokter boleh berkata apapun, tapi Tuhan katakan oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Gak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pemeriksaan kembali di tahun 2025 ke Kuala Lumpur. Diponis di sana sudah menyebar kemana-mana katanya. Itu kan pemeriksaan dokter. Itu fakta, betul itu fakta. Sampai ada hamba Tuhan Eping sini. CA-nya berapa Ping? Beribu-ribu. Gak mungkin sampai dokternya bilang, Ibu tadi kesini naik apa? Naik kursi roda? Enggak, jalan kaki. Kok kuat? Kok bisa? Ketika kita ada di jalur yang benar, Tuhan selalu memberikan jalan dan membuka jalan.
Sekalipun pemeriksaan dokter di Kuala Lumpur ini harus di kemo lagi, harus begini karena sudah menyebar di liver, menyebar di paru-paru, menyebar di apalah itu. Itu pemeriksaan dokter betul. Tapi diagnosa dokter harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada tandingannya. Dan mulai dari situ, saya tidak berhenti di situ saudara. Diponis lagi Januari kemarin tahun 2026. Saya harus diangkat lagi yang sebelah kiri. Tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya jalani. Ibu Oyola bilang, Kesri jalanin aja. Ada Tuhan yang menyertai. Dan sampai saat ini saya kuat, saya bisa. Karena melakukan apa yang Tuhan mau. Percaya kepada firman Tuhan. Saya dengar apa yang Ibu Yola bilang. Karena firman Tuhan katakan percaya kepada Tuhan dan percaya kepada hambanya. Saya dengar dan belajar melakukan. Tetap belajar melakukan. Kadang-kadang kan emang cuma Ibu Yola aja yang bisa dengar seperti itu. Emang cuma Ibu Yola aja. Saya juga bisa kan kadang-kadang seperti itu. Tapi saya belajar taat. Dan ketaatan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Ada saya saat ini berdiri di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat keluarga besar LPM. Terima kasih buat keluarga saya. Suami saya yang terus mensupport saya. Yang terus berdoa buat saya. Mendukung saya. Sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Karena Tuhan. Dan tidak satu pun yang tahu kalau saya sakit. Betul? Semangatnya memuji Tuhan, melompat, kayaknya saya lebih kuat dari anak-anak muda yang ada. Jadi itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Sekalipun sakit itu tidak menjadi alasan bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak hanya melayani kami lewat puji-pujian dan doa dan juga kesaksian yang baru kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk sama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lebih dari itu kami rindu supaya Tuhan berkenan melayani tiap-tiap kami yang ada dalam ruangan ini. Bukan hanya sekedar melayani melengkapi kami, tetapi juga memberikan kami kemampuan untuk melakukan dalam hidup dan pelayanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ya mungkin ada yang bertanya, saya memang bukan, saya dengan LPM Ministry, dengan Tante Yola khususnya sudah 3 kali ya. Dalam ikut pelayanan bersama dan ini yang keempat. Saya tidak aktif di LPM Ministry, saya mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi. Lalu berkenal dengan Tante Yola itu juga lewat Kak Desra dan Kak Yofri yang mereka adalah mahasiswa kami di STT. Nama saya Agustina Pasang, saya dosen. Lalu pelayanan full saya di lembaga pendidikan memang. Dan pelayanan di luar lembaga pendidikan, iya berkhotbah dan juga saya suka pelayanan misi ke beberapa tempat. Itu dan baru tahu tadi pagi juga kalau berbagian dalam pelayanan hari ini. Tapi Tuhan bilang apa? Beritakanlah, baik atau tidak baik harus tetap. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayat 21. Ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayat 21. Saya akan baca buat kita semua. Ayat 20.
dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, tadi saya sempat mendengar sedikit bagian khotbah dari Tante Yola karena kami memang terlambat. Lalu kemudian dengan puji-pujian dan juga di rangkaian ibadah kita hari ini, tadi dari teens ya namanya ya, pelayanan dari teens, lalu kemudian beberapa pujian sampai dengan penyembahan. Saya berpikir, saya baru jujur karena saya baru dihubungin tadi, saya terus berdoa dalam hati, saya bilang Tuhan beri saya kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan. Tadi saya bicara, saya berpikir Tuhan apakah saya akan bicara tentang pelayanan. Tapi kemudian waktu masuk di sini dan kita mulai ibadah diawali dengan puji-pujian tadi dari teens dan sebagainya. Lalu saya ingat sedikit rangkaian khotbah dari Tante Yola tadi pagi. Saya diingatkan untuk bicara tentang 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayat 21 tentang perabot. Maka tema kita itu bicara tentang alat yang berharga. Bagaimana supaya kita yang kita bilang mau menyenangkan Tuhan, pujian kita terakhir toh, mau menyenangkan Tuhan, tapi hidup kita itu nggak jadi perabot yang berharga. Ada banyak orang Kristen, anak muda sampai orang dewasa, selalu bicara aku mau jadi berkat, aku mau hidupku berharga, jadi perabot yang mulia. Tapi acap kali tindakan kita tidak sejalan dengan omongan kita. Kita masih mudah menyumpah orang, memaki orang. Kita masih sering menghakimi orang dari cara kita menatap orang lain. Relate-kah itu dengan menempatkan kita dalam pujian pengagungan kepada Tuhan dan kita bilang, aku ingin menyenangkan Engkau. Bapak Ibu, kita hidup di era yang tidak mudah. Indonesia lagi krisis ekonomi. Tapi bukan Indonesia, negara-negara besar itu sedang krisis. Jepang itu lagi hancur. Jepang itu lagi hancur. Teman saya beberapa kali ke sana dan dia bilang kalau kamu mau ke Jepang sekarang waktunya. Murah. Ada beberapa negara yang sedang tidak baik-baik saja. Indonesia itu baru beberapa bulan terakhir. Tapi bayangkan tuh Jakarta demo aja, heran saya lah. Entah kalau demo tuh dapat apakah. Bikin macet-macet Jakarta aja iya. Tapi Indonesia tuh termasuk kuat loh. Pakar ekonomi dunia pun bilang Indonesia bertahan beberapa waktu. Waktu goncang sebelum Iran perang, Selat Hormuz ditutup, itu negara-negara lain sudah naik harga BBM. Indonesia hebat, bertahan beberapa bulan sampai kemudian naik. Baru naik jam 12 malam, jam 10 sudah ada demo di HI. Mahasiswa namanya, tapi yang datang tua-tua ditanya, kampus mana Pak? Saya kampus, aduh saya lupa ya, tapi dia pakai alma mater UI warna kuning. Dari kampus mana Pak? Aduh, saya padahal dia pakai alma mater UI, kan kelihatan odong-odongnya. Nah inilah bagaimana menjadi alat berharga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharga. Ingat ya tadi pesan firman Tuhan lewat Tante Yola itu jelas. Kita itu berharga bukan karena kita, tapi ada bait Allah dalam diri kita yang membuat kita itu punya value. Kita punya nilai yang berbeda dengan orang lain. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadiannya direncanakan oleh Allah. Baca Alkitab. Kejadian pasal 1 itu jelas. Ketika Allah menciptakan secara berurutan, sistematis, koheren dan seterusnya. Allah hanya bilang berfirmanlah jadilah. Perhatikan ya. Lalu Allah memberkati itu, jadilah itu hari itu. Tapi ketika mau menciptakan manusia, apa dibilang? Marilah kita menciptakan.
ada proses, ada planning, ada rencana yang jelas. Bahwa untuk menciptakan manusia, dia tidak bilang berfirmanlah Tuhan jadilah Adam. Tidak ada. Tapi ada proses. Bahkan sebelum Adam itu jadi, sudah ada tugas yang harus dilakukan. Kejadian 1, 26, 27, 28. Itu dasar untuk memahami kenapa dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Kita diciptakan oleh Allah dalam rencana yang jelas. Kata marilah kita, itu dalam bahasa Ibrani, itu artinya tekad yang bulat. Bahwa Tuhan sudah berkeputusan menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar rupa Allah sendiri. Diciptakan hanya dengan rencana Allah, pola Allah itu ada jelas waktu dia mau menciptakan manusia. Surat 2 Timotius ditulis oleh Paulus ketika dia masih dalam penjara di Roma. Ada 4 pasal. Dalam pasal 4 itu Paulus merasa bahwa dia sudah akan meninggal. Dia akan menuju kepada 3 huruf RIP, rest in peace. Diganti lagi rest in well. Ada lagi yang tulis rest in Christ. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau orang yang meninggal hidupnya kurang ajar dengan Tuhan, tidak bertobat, lalu kita tulis rest in Christ. Tidak tahu Christ yang mana itu. Kadang-kadang kita sepele dengan tulisan-tulisan itu. Tapi tanggung jawab itu besar. Dan surat ini ditulis pada masa-masa yang berat ketika dia akan menghadapi akhir hidupnya. Nah, Timotius ini anak pelayanan dari Paulus. Dia orang yang masih muda. Kalau kita baca surat Timotius ya, bagaimana Paulus mendampingi dia, memberikan dia nasihat dan sebagainya. Kerinduan Paulus itu nampak dalam setiap nasihat yang dia berikan kepada Timotius. Mengapa Paulus bicara mengenai perabot? Ayat 20 kan? Dalam rumah yang besar bukan hanya perabot, ada perabot yang terbuat dari emas dan perak, tapi juga ada yang dari tanah, dari kayu. Dari tanah lihat bagus, tapi kalau jatuh dia pecah. Iya kan? Rumah besar dalam konteks Timotius itu bicara gereja di Efesus yang sedang dilayani oleh Timotius. Dan ini memberikan gambaran bagaimana situasi yang dihadapi oleh Timotius dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Efesus. Situasinya tidak mudah. Jemaat itu bergumul dengan ada banyak pengajaran sesat yang masuk ke dalam gereja. Belum lagi soal penyembahan berhala dan sebagainya. Maka Timotius itu bergumul. Kalau baca ya surat nasihat Paulus kepada Timotius itu jelaskan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa Paulus bilang begitu? Karena Timotius itu umurnya masih muda. Penafsir PB bilang, rentang usia Timotius menjadi gembala jemaat di gereja yang besar, gereja Efesus, itu sekitar 33 sampai 35 tahun. Pada masa itu usia 33 itu dianggap masih muda. Ya kita nggak tahu sekarang ya karena konteksnya berbeda. Mungkin dulu Timotius makannya sayur terus gitu kan, jadi muda aja dia wajahnya. Nggak ada kerutan-kerutan. Nah itu sebabnya Paulus memberikan nasihat bagaimana supaya menjadi alat yang berharga. Yang pertama, dipisahkan dari kata-kata yang tidak benar, ayat 21. Kalau orang mau menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, mau menjadi perabot rumah dengan maksud yang mulia, ia harus dikuduskan, dipandang layak dan seterusnya. Menyucikan, nah kata dikuduskan itu bicara menyucikan atau memisahkan diri, disendirikan supaya tidak tercemar, tidak tercampur dengan sesuatu yang bisa membuat dia tidak lagi kudus, tidak lagi murni dan seterusnya. Jadi kita itu dipisahkan, bukan berarti kita tidak bergaul, kita bergaul Bapak Ibu. Tapi ada hal-hal tertentu yang dimana kita harus bilang no, kita say no kepada dosa. Bayangkan
doa dengan dosa itu hanya beda satu huruf. Yes. Kalau kita nggak berdoa, kita Bapak Ibu lo yang bilang ya. Jadi harus apa berdosa? Berdoa Bapak Ibu, banyak berdoa supaya nggak berdosa. Nah, disendirikan, dipisahkan. Kenapa? Tuhan tekankan kepada Israel, kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Karena bagi Tuhan, Israel adalah biji mata Tuhan. Dipisahkan, disendirikan, hidup dalam pola yang ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks kita pada masa kini, Tuhan gak bilang kamu tinggal di tengah hutan. Enggak kan? Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, sama-sama kita, sesama manusia. Tapi Tuhan bilang kuduskanlah dirimu. Artinya apa? Tuhan mau kita sadar bahwa diri kita tidak lagi sama sebelum kita bertobat dan sungguh-sungguh. Ketika kita bertobat, kita lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Roh Kudus dalam diri kita, diberikan oleh Tuhan, menolong kita mengontrol cara hidup kita tiap-tiap hari. Kita tahu yang benar. Paulus bilang apa? Aku tahu yang benar, yang baik. Tapi tubuhku cenderung melakukan apa yang tidak baik. Lalu Markus bilang apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu kita pakai ayat itu untuk buat dosa. Oh iya Ibu Yola, roh memang penurut tapi daging lemah. So jatuh ku kita. Berdoa jo Tuhan ampuni kong ulang lagi. Itu Tuhan Allah bukan nenek moyang. Dikuduskan. Kalau mau terpisah menjadi alat yang berharga, tidak ada cara lain. Memberi diri kita dikuduskan oleh Tuhan. Berani tampil beda di antara orang yang ada di lingkungan kita. Kalau kita tahu dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita hadir sebagai orang yang merefleksikan bahwa Kristus hadir dalam hidup kita. Nggak usah bilang, saya lo Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya pelayanan pagi, siang, sore, malam. Tapi kata-kata kita lebih tajam dari pisau bermata dua. Baru ngomong orang sudah tersinggung. Kemudian yang kedua, dipisahkan dari hal-hal yang tidak benar. Jangan bersilat kata ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah dan seterusnya. Tuhan mengenal siapa yang dia punya dan siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Menyebut, bicara tentang sesuatu yang disebutkan oleh mulut kita. Banyak orang membuat kesalahan karena menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Kadang kita mau orang mengerti kita kan. Iya saya memang begini orangnya. Tapi kita gak pernah menempatkan diri kita pada posisi orang lain yang menerima perkataan kita. Seringkali kita tidak menjadi berkat hanya karena kata-kata kita yang cenderung menghakimi orang lain. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pakai prinsip itu untuk kita, nggak ada satupun kita di sini yang layak untuk Dia. Matius 5:48 jelas harus sempurna. Siapa yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Paulus pun nggak sempurna kok. 12 murid Tuhan Yesus siapa yang paling sempurna? Nggak ada yang sempurna. Petrus, juru bicara murid. Enggak, dia jatuh kan? Petrus gagal kan dengan menyangkal Tuhan Yesus. Tanda bahwa nggak ada yang sempurna. Tapi dalam perjalanan bersama dengan Dia, Tuhan melatih kita dalam ketaatan supaya kita belajar sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau kita mau menjadi perabot yang berharga, perhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Perkatakan kata-kata yang memiliki nilai, yang memberkati orang lain. Pujian tadi, teens. Perkatakan berkat. Ucapkan kalimat yang memberkati orang lain, apapun kondisinya. Bukan mengucapkan kata-kata yang melukai hati orang lain. Jangan sampai orang baru lihat kita, baru dia bilang begini. Datang lagi malaikat hati kayak setan. Ngomong, belum lagi ngomong, orang sudah tersinggung. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tipe orang, saya kolerik. Tahu kolerik ya? Kolerik tuh kalau ngomong gak pakai hati, gak pakai perasaan. Ngomong aja dia, dan gak peduli orang tersinggung. Nanti orang sudah tersinggung, orang sudah sakit hati, mati. Baru dia sadar, oh iya tadi aku ngomong gitu, itu kolerik. Bukan kolera loh ya, kolerik. Saya kolerik Bapak Ibu.
Saya tahu kelemahan saya. Maka 5 tahun saya mengumuli panggilan saya, Tuhan panggil enggak saya jadi pendeta jemaat. Sampai pada titik tertentu saya sadar, Tuhan tidak panggil saya sebagai pendeta jemaat yang mengembalakan jemaat. Kenapa? Salah satu kelemahan saya. Kalau saya ngomong, saya bilang jemaat bisa mati berdiri nanti kalau saya ngomong. Maka saya jadi dosen. Mahasiswa sakit hati enggak apa-apa, enggak lulus dia. Enggak begitu Bapak Ibu. Tapi saya belajar. Tuhan banyak didik saya. Bicara tentang, maka saya kalau marah saya belajar diam. Kalau saya marah saya bicara pasti orang sakit hati. Itu sebabnya saya belajar, setiap kali saya marah saya nggak suka dengan sesuatu saya memilih diam. Kalau di rumah tiba-tiba saya keluar, kakak saya atau adik saya tahu pasti ada yang nggak beres, makanya saya keluar. Saya pergi, nanti kalau saya tenang saya pulang baru saya bicara. Itu saya. Karena kalau saya langsung bicara pada saat itu pasti kalimat saya kasar. Maka saya belajar ya, dan saya tahu itu hikmat yang Tuhan kasih buat saya. Tuhan kasih kekuatan. Kalau saya marah, saya memilih untuk diam. Setelah saya tenang, baru saya bicara. Salah satu cara seperti itu, kalau tidak ada orang dekat dengan saya. Orang bisa tersinggung terus. Teman saya aja ngomong, kamu kalau ngomong kayaknya enggak lewat tenggorokan ya Tin, langsung keluar katanya. Bagaimana kita mau mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat kalau kita nggak bisa mengontrol? Prosesnya jelas, dikuduskan. Lalu Tuhan memberikan kita kemampuan mengontrol diri kita, bicara hal-hal yang membuat kita jadi berkat. Kenapa? Karena dari kata-kata orang bisa tidak menghargai kita. Iya kan? Saya juga berpikir, saya nggak mau mahasiswa saya bilang, dosen, doktor, tapi ngomongnya kayak gitu. Saya nggak mau mahasiswa saya ngomong seperti itu. Dikuduskan dari nafsu. Ayat 22-23 ini yang terakhir sudah. Dikuduskan dari nafsu orang muda. Jauhi nafsu orang muda. Ini bicara tentang relasi keluar. Relasi kita dengan orang lain. Nah sebelum kita berelasi dengan orang luar, maka yang paling penting adalah dimulai dari dalam. Alat yang berharga itu dimulai dari dalam. Maka untuk membawa shalom Allah di mana kita berada itu dimulai dari kita. Hal yang sederhana, koreksi kata-kata kita, koreksi cara kita melihat orang lain. Jangan lihat orang lain dari ekor mata begini. Banyak toh. Baru kalau ada orang lihat, dia lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dari atas turun lagi ke bawah. Begini ya, kita begitu aja orang udah tersinggung Bapak Ibu. Untuk kalau orangnya baik, kalau orangnya keneng begini, dia tanya apa kamu lihat-lihat? Pak, selesai. Simpel, mata kita itu orang bisa sadar kita menghargai dia, kita menerima dia atau tidak. Betul Bapak Ibu. Penyebab utama konflik apa? Misunderstanding, tingkat pengertian yang berbeda. Maka kita belajar menggunakan kata-kata yang tidak pada waktunya. Kalau misalnya Kak Tina punya pengalaman, saya punya pengalaman dan Kak Tina bulan Desember kami ke Turki. Kami ngomong terus terang. Oh saya bilang sama Kak Desra di kamar. Dulu saya seperti itu tapi saya belajar. Saya ngomong tanya Kak Tina. Saya ngomong, akhirnya kami belajar lalu kemudian kata Tante Yola, kok kalian dua sudah jadi akrab sekali kalian dua. Iya, Kak Tina orang Dayak, saya juga orang Dayak meskipun cuma sedikit. Katina mau bilang sinting, saya lebih sinting. Ya kan? Wis gaya Kak. Stop, enggak ada mangkok merah kan? Iya, tapi saya belajar. Dan akhirnya ketemu sampai Tante Yola bilang, kalian dua sudah akrab sekali ya. Lewat satu peristiwa. Lalu kemudian kita bicara terbuka kok. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Saya orangnya begitu. Kalau ada yang saya enggak suka, saya pasti akan bicara. Saya enggak suka bicara orang di luar, itu bukan saya. Saya kalau nggak suka dengan orang, waktu tepat saya akan bicara, saya kurang suka cara kamu. Dengan mahasiswa pun begitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar mengontrol kata-kata kita supaya kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita datang membawa shalom Allah bukan karena kita, tapi karena kita sadar bahwa kita perabot yang memiliki nilai di hadapan Allah. Kita tidak bisa melarang orang lain bicara tentang kita. Tapi kita harus belajar melarang diri kita supaya tidak memberi respon yang salah kepada orang lain.
Kamu boleh bicara saya seperti itu, tapi saya akan melatih diri saya untuk tidak mengucapkan hal yang sama sepertimu kepada saya. Ini penyangkalan diri yang tidak gampang. Betul. Saya mau kalau ingat sebelum saya bertobat, saya terakhir pukul orang tuh SMP kelas 3. Oh serius Bapak Ibu, saya sampai dipanggil guru BP, kamu mau ujian, gak lulus, gak apa-apa saya gak lulus, tapi saya pukul dulu teman saya. Perempuan saya datangin, saya angkat kerah bajunya begini, saya pukul di situ. Itu saya. Saya kalau ingat-ingat dulu, makanya teman-teman saya tuh kadang kaget, kamu jadi pendeta Tin. Nggak sesat jemaatnya kamu bikin. Serius saya nggak bohong. Saya di Balikpapan tuh. Teman-teman dari SD, teman-teman SD saya sampai sekarang kami masih berteman. Kalau saya pulang mereka tahu, kamu pulang ke rumah ngumpul. Mereka tahu saya dulu hidup bagaimana. Siapa yang tahu istilah ladies night di sini? Saya dulu di situ ladies night. Gelap-gelap nyalakan korek, teng datang orang. Itu kehidupan saya dulu sebelum saya bertobat. Serius Bapak Ibu, jahat saya dulu. Saya nggak biasa panggil orang dengan nama. Saya biasa panggil orang tuh dengan nama hewan. Teman, sesama teman. Jahat dulu saya. Maka waktu saya bertobat sungguh-sungguh, orang yang heran. Bisa kamu bertobat jadi dosen ngajar apa kamu? Nggak sesat kah jemaat kamu bikin katanya. Woi pendeta nih kayak gitu kan. Teman-teman kan suka ejek begitu ya. Dulu saya sudah biasa pakai baju kurang kain yang belum selesai dijahit tuh saya sudah biasa pakai dulu Bapak Ibu. Adik-adik saya teens belum pakai saya sudah pakai. Yang apa tuh baju you can see I can see everybody can see. Saya sudah pernah pakai, saya sudah lewati itu. Maka saya kalau pelayanan di anak muda saya suka bilang, kalian belum lahir saya sudah pakai, tapi nggak ada gunanya. Apalagi waktu kita sadar bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Iya kan? Tubuh kita bait Allah, kita perabot yang dipersiapkan Allah. Perabot yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah, bukan bagi diri kita sendiri. Maka lakukan kebenaran dengan tidak bergantung pada kemampuan. Hanya bicara teori. Tetapi kita belajar menaklukkan hati kita, menundukkan hati kita, perasaan kita di bawah kebenaran Tuhan. Dikoreksi oleh Tuhan itu sakit Bapak Ibu. Saya kalau mau khotbah saya persiapan, kadang-kadang saya berhenti hanya untuk berdoa dan menangis. Saya bilang Tuhan terima kasih, ini buat saya. Tuhan ingatkan saya. Enggak ada pendeta yang hidupnya kudus, suci, mulia itu enggak ada Bapak Ibu. Makanya ada yang tulis buku pendeta juga manusia. Tapi bukan berarti pendeta bebas buat dosa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, periksa diri kita, koreksi diri kita. Sejauh mana kita mengenal kebenaran dan bagaimana kebenaran itu terungkap dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam perkataan kita. Jangan sampai orang membenci Tuhan, menghina Tuhan karena kita. Orang Kristen hidupnya di gereja, tapi sifatnya kayak setan. Hati-hati. Jangan sampai kita jadi Yudas-Yudas masa kini. Jangan sampai kita jadi prajurit Romawi masa kini yang ikut menyalibkan dia untuk yang kesekian kali. Mari Bapak Ibu, kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kepada kakak saya. Sesama saya. Ya, puji Tuhan, shalom. Kita berdua dari satu pulau dan satu nama. Ya, satu pulau satu nama ya, dan satu tujuan untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan yang besar. Amin. Dalam jemaat ini bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini disampaikan tentang bagaimana dalam rumah yang besar terdapat apa? Kita lihat dulu ayat 20 tadi. Ya, ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi dalam rumah yang besar katanya terdapat beberapa perabot. Dari emas, dari perak, bahkan juga dari kayu dan tanah.
Tapi yang terakhir itu dipakai untuk maksud yang tidak mulia. Ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Seberapa banyak kita yang rindu untuk menjadi perabot yang mulia? Boleh angkat tangan? Ini berat, saya sambungin khotbahnya dosen. Sementara yang menyimpulkan ini penginjil dari desa. Tapi karena kita satu roh, satu tujuan, pasti tersimpul dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Ya, kalau tadi dosen yang ibu yang mantan dari kurang bahan, saya kebanyakan bahan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, luar biasa ya. Karena kebanyakan bahan tadi keinjak jadinya. Luar biasa kita lihat bagaimana Tuhan beracara dan bekerja. Tidak masalah dari mana asal kita, yang penting hari ini kita di mana. Dan seperti apa dan bagaimana, ya enggak? Ya. Karena setiap orang, baik dia merasa hidupnya baik-baik atau hidupnya kacau, semua orang perlu Tuhan. Sudah perlu Tuhan, Tuhan ada tuntutan untuk kita. Apa? Untuk bisa menjadi alat Tuhan yang dipakai dalam rumah Tuhan. Dalam rumah yang besar. Dalam rumah yang besar itu gak mungkin cuma satu perabot. Saya pernah masuk ke rumah orang yang saya tidak tahu kayaknya semana. Tapi saya kagum, dia punya ruang tamu 3. Yang dapat saya lihat dan dapat saya hitung. Ruang tamu ini sofanya seperti ini, ruang tamu ini sofanya seperti ini, ruang tamu ini perabotnya seperti ini. Ternyata dia menerima tamu, karena dia hamba Tuhan sebenarnya. Dia melihat kelasnya. Kalau yang ini modelnya atau teman saya yang sepermainan cocoknya di sini. Begitu juga yang baru kenal cocoknya di sini. Yang sedang-sedang mungkin cocoknya di mana. Saya tahu apa mungkin ada, itu baru ruang, belum teras. Ya. Ternyata kita lihat di sini dikatakan di dalam rumah yang besar terdapat perabot yang terbuat dari yang disebut tadi. Ayat 21 Paulus menuliskan, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan dan dipandang layak dipakai oleh tuannya, dan disediakan setiap pekerjaan yang mulia. Jadi yang dipakai oleh tuannya yang seperti apa? Yang mulia. Perabot yang mulia kan? Yang tadi dengan tujuan yang tidak mulia dipakai enggak? Dipakai juga untuk orang lain. Ya mungkin di sisi rumah itu kan banyak. Kita cuma bahas yang dipakai oleh tuannya. Bahkan dikatakan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi perabot yang mulia hanya untuk hal yang mulia, tidak dipakai untuk yang tidak mulia. Demikian juga yang tidak mulia tidak dipakai untuk yang mulia. Sekarang pilihannya ada di mana? Ada di mana pilihannya? Ada dari keputusan hidup kita. Amin. Dikatakan, jika engkau menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Ya, karena sudah panjang tadi. Saya ambil kesimpulan. Ya, kita akan lihat ayat yang 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Oh sebentar, ayat yang berapa tadi? Masih 2 Timotius 2 ayat yang ke-21 ya. Coba 21, 22. Nah, dikatakan untuk menjadi perabot yang mulia, dikatakan di sana, sebab itu jauhilah, pertama apa? Apa ciri khasnya orang muda? Ya, kenapa dibilang dibandingkan dengan nafsu orang muda? Orang muda itu tidak berpikir panjang.
tidak tahu akibatnya. Dibilang tadi waktu Sistine tadi bilang, oh diangkat. Umur berapa itu? Karena masih kuat. Sekarang masih kuat angkat orang? Kuat diangkat ya. Nah, jadi orang muda itu kenapa dibilang dibandingkan dengan orang muda? Orang muda tidak pernah berpikir resiko, akibat dan sebagainya. Jadi orang muda di sini jauhilah nafsu orang muda, pemarah. Terus kalau ada keinginannya ngotot, nggak mau peduli apa, nggak peduli apa itu baik apa enggak, hanya berpikir pendek. Tetapi apa yang disarankan? Kejarlah keadilan, terus kesetiaan. Hidup kita harus adil. Daud, kenapa Daud istimewa di hadapan Tuhan? Karena dia orang yang adil. Daud mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, dia bilang, mengurapi Daud melebihi teman-teman sekutunya. Orang yang memilih untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan, maka ia diangkat Tuhan melebihi dari teman-teman selevel dia. Itu dikatakan lagi, apa yang dikejar lagi kedua? Kesetiaan. Setia. Orang muda itu gak setia. Cuma orang tua yang setia karena perlu teman. Udah gak bisa banyak yang dikejar karena lari pun udah gak kuat ya. Harus setia dengan yang ada di samping. Ya, jangan bilang saya orang muda, mana-mana mau kemana, jangan. Ya, puji Tuhan, hari ini teens melayani kita. Pilihan untuk melayani Tuhan dari sejak muda dan sejak apa? Ya, sejak muda lah ya. Itu adalah pilihan yang tepat. Engkau tidak perlu berdarah-darah hidupmu, banyak menderita karena engkau tidak mengenal rencana Tuhan. Tapi dari sejak muda engkau mengenal rencana Tuhan, maka hidupmu ke depan engkau akan lihat. Ada banyak hal yang engkau akan alami dalam keajaiban Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak hidup seperti cara hidupmu. Amin. Terus apa? Kejarlah apa lagi? Kasih. Harus punya kasih. Ya. Kasih itu panjang, murah, murah hati. Terlalu panjang kita, saya udah 2:30 ya. Apalagi? Kejar apa lagi? Damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada. Ada banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi syaratnya di sini yaitu mereka yang berseru dengan hati yang murni. Jadi harus miliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang baik. Maka firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Cerita Tuhan luar biasa. Tapi sama orang yang ada dekatnya tidak pernah melakukan keadilan dan kebaikan. Dengan orang jauh bisa berbuat baik karena butuh apa istilah orang sekarang? Banyak orang cuma perlu validasi, butuh validasi. Tapi dengan orang-orang yang dekat enggak. Tapi di depan orang bagaimana dia? Berbuat baik itu tidak murni. Yang murni itu yang dilihat orang dengan yang tidak dilihat orang sama-sama baik. Dengan pembantu di rumah, dengan orang yang ada dekat kita, dengan karyawan-karyawan kita, kita harus menunjukkan kebaikan hati dalam kemurnian. Ya, tadi dibilang katakan untuk menjadi perabot yang mulia apa? Jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kejar kesetiaan, kejar kasih dan damai sejahtera dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Orang yang punya hati nurani yang murni, maka seruannya pasti Tuhan dengar. Amin. Kalau banyak doamu hari ini cuma mentok di tembok, atap, plafon. Karena apa? Adil sih sudah,
Setia sih sudah, kasih sih ada, damai dengan orang ada, cuma kurang murni. Murni itu penguncinya. Ya, kita punya beban sebagai orang percaya harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya, karena nama Yesus harus diberitakan kepada segala makhluk sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Maka setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan, setiap lutut akan bertelut menyembah Dia sebagai Raja dan Tuhan. Karena itu hari ini ingat, kalau rasanya gampang emosi, sedikit rasanya, senang kalau umbar kemarahan, berarti itu masih nafsu orang muda. Mimpi kepengen jadi perabot yang mulia, tapi tidak bisa menjauhi nafsu orang muda, cuma mimpi di siang bolong. Tapi hari ini kita di GBI Desit, kita percaya bahwa pelayanan ini diberkati Tuhan. Dari begitu banyak pelayanan yang ada baik di kota ini maupun di bangsa ini dan juga di bumi ini, maka didapatilah pelayanan gereja ini adalah pelayanan sebagai perabot yang mulia, yang hanya dipakai oleh tuannya dan dipakai untuk maksud-maksud yang mulia. Jadi khotbah saya nggak jadi 1 Petrus tadi, kepanjangan, sampai di sini aja, ya cukup. Ya, emang kalau dosen itu nggak salah pilih, ya. Saya harus amati, kita berdua belum sempat ngobrol, baru di sini. Siapa duluan, siapa ini kan? Biasa. Karena kalau ses ini kan memang orang yang luar biasa. Nggak bisa diceritakan bagaimana Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat, mengajar banyak orang. Kita 3 hari 3 malam nggak pulang dari tempat ini. Ya. Dan dia jarang, tapi sekali dia tampil ya luar biasa. Gitu. Tadi dia sengaja gantungin, saya pikir menyimpul apa ini ibu dosen satu ini. Tapi luar biasa karena bergerak dalam satu spirit dan luar biasa. Iya juga ya. Ingat juga ini nih harus bertahan. Kalaupun kita rasa sebagai hamba Tuhan, sudah saya ada di posisi itu. Jamin kita sampai akhir hidup kita akan seperti itu? Tapi hari ini kita mengambil satu keputusan. Kita hidup dalam panggilan itu. Amin. Katakan pada dirimu dulu, gak usah sama orang. Saya rindu jadi alat yang mulia. Dipakai untuk maksud-maksud yang mulia. Jadi dalam rumah yang besar, yang mulia ini ada tempat yang khusus. Ya kan? Gak boleh orang sembarang pakai. Cuma tuannya saja. Saya rasa kalau kita ada dalam bagian ini, saya rasa ada banyak hal yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya. Jadi hari ini rindukan bahwa sampai akhir hidup kita adalah alat yang mulia yang dipakai oleh Tuhan. Yang ditaruh di rumah Bapa di tempat yang spesial. Di rumah yang besar di tempat yang spesial. Saya rasa kalau ini alat yang mulia, sekalipun itu rumahnya besar, maka mata orang tetap tertuju di sana. Gak mungkin taruh di pojok. Ada satu cerita tentang satu keramik yang cantik. Kan bahannya sama dari apa? Dengan ubin lantai. Kan sama-sama dari ban sama tanah ya. Tanah liat. Terus ubin lihat kalau orang datang nggak pernah paling nunduk gimana? Oh lihat ini kotor, oh ini cuma menghakimi aja ceritanya. Tapi kalau datang yang ke sana, yang tuh aduh orang elus-elus pelan-pelan, kok kita diinjak-injak, enak banget ya kamu. Ya iyalah, namanya mulia. Tapi kamu harus tahu, untuk bisa duduk di posisi ini, mau nggak kamu dibakar, diukir,
diapain gitu kan. Sementara kamu kan ya wajar aja diinjak, serang jadi. Jadi kalau tidak mau proses yang sulit, jangan heran kalau kebanyakan kayaknya orang cuma pandang sebelah mata. Tadi sih nggak mau, maksudnya nggak mau lihat semua. Kalau ada sesuatu yang istimewa dalam hidup kita, nggak mungkin orang cuma lihat. Kalaupun ada gitu langsung dari sana, oh kaget begitu. Ya, jadi jangan hindari proses kalau mau jadi alat yang mulia. Amin. Jangan takut dengan proses, jangan anti dengan proses. Nah, proses, aduh, udah lewat 3 menit saya minta. Kalau proses berarti engkau harus memberi dirimu dengan terbuka kepada Tuhan. Siapa yang proses? Tuhan. Dengan cara ya, itu kalau tekniknya kalau bikin keramik. Ini kalau kita bagaimana prosesnya? Maka firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Siapa yang di sampingmu? Manusia kan? Bukan di rumah. Manusia. Istri di sampingnya suami, suami di sampingnya istri. Terus di sampingmu itu siapa? Kan manusia. Berarti dialah orang yang dipakai Tuhan untuk menajam hidupmu. Ya kan? Gak mungkin Tuhan import dari luar, tajamin supaya dia murni. Enggak. Begitu juga sesama pelayanan. Kalau hari keluar dari ruangan ini, tiba-tiba orang yang tadinya mengerti hidupmu sekarang kayaknya ada aja salahmu. Jemaat rasanya sungguh-sungguh saya udah datang duluan. Dia lewat, ibu gembala, bapak gembala lewat. Aduh, mana kok saya gak disalomin. Berarti itu proses untuk menjadi mulia, alat yang mulia. Demikian juga kalau cerita ini nanti kita bisa curhat. Nah, jadi ngerti aja ya maksud saya ya. Siap diproses. Harusnya tadi nyanyi yang apa? Yang lagu itu apa ya? Nah, yang dinyanyiin kemarin itu apa tuh yang terserah kau Tuhan. Oh, ajur saja kan lagi top lagu itu, lagi viral. Atur saja Tuhan. Saya bilang ada teman, oh siapkan kok diatur. Jangan bilang kok begini rasanya ya Tuhan ya. Kenapa begini? Kan udah nyanyi atur saja Tuhan. Berarti untuk menjadi alat yang mulia, dipakai untuk maksud yang mulia, maka siaplah berkata atur. Saudara ya yang minta. Oke, baiklah, mari kita bangkit berdiri. Tadi kita sudah mendengar bagaimana kesaksian dari Ibu Pendeta Kesri Manurung, dan di sini ada suaminya juga dan seluruh keluarga RPM. Kita menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja. Itu bagian dari atur saja Tuhan. Ya, kita tahu dia melewati sesuatu yang biasa. Waktu ngobrol sama dia, kita bilang sebenarnya kayak kamu tuh udah enak. Kenapa? Apa saja masalah ke depan, apa saja masalah ke depan, tidak ada lagi yang bisa buat kamu takut. Kamu udah lewati kok. Kematian tuh udah hidup, udah hidup, udah lewatin. Tapi buktinya hidup. Jadi hidup santai aja. Ya. Jadi hari ini siapapun yang sedang alami proses, maka pastikan engkau keluar sebagai alat yang mulia. Kalau yang belum mengalami proses, berarti siap-siap. Oke? Mari kita berdoa. Kami memberi diri kami untuk melihat rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Jika Engkau mau mengatur hidup kami sesuai dengan tatanan-Mu yang baik, karena Engkau rindu kami menjadi alat yang mulia dan dipakai untuk maksud-maksud yang mulia. Maka kami tahu
Kekuatan yang dari Tuhanlah yang membuat kami mampu melewati proses, melewati setiap pengaturan Tuhan. Jika ada di antara kami hari ini yang sedang melewati proses yang sekian lama, yang tidak tahu ujungnya di mana, tapi hari ini kami tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus sumber kekuatan itu bekerja. Jika ada di antara saudara, Bapak, Ibu yang merasa engkau mengalami proses yang sangat sulit bahkan sudah lama, engkau bisa angkat tangan kananmu di tempat dudukmu. Semua kita tutup mata. Kami berdoa, kami minta dukungan Tuhan. Jika proses ini cukup sulit dan berat, tapi biarkan kekuatan-Mu mengalir hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta kekuatan Tuhan memampukan setiap kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami untuk membuat kami kuat. Dan oleh karena pertolongan Tuhan kami akan lulus dan didapati bahwa kami dipandang layak untuk maksud-maksud yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih muda, perjalanan panjang dalam hidup mereka, buat mereka tetap bersandar dan berpaut kepada Tuhan. Kami berdoa hari ini dalam nama Yesus, bagi jemaat, bahkan gereja GBI Desit di tempat ini bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat penggembalaan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang membuat mereka menjadi alat yang mulia di akhir zaman ini, di kota ini, di daerah ini, sehingga setiap jemaat yang digembalakan boleh merasakan bagaimana anugerah Tuhan dialirkan atas hidup setiap jemaat melalui Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Kami berdoa untuk penggembala di tempat ini semakin kuat dan semakin diberkati karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Terima kasih karena Tuhan sudah bekerja dan beracara di tengah kami. Terpujilah Tuhan yang sudah menjawab dan meneguhkan setiap kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada gereja yang memberikan kita kesempatan LPM untuk pelayanan. Ya, ini jarang-jarang ya Bu ya kolaborasi begini, tapi puji Tuhan ya kita biasa karena kita ini berangkat 100 orang pelayanan ini. Makanya puji Tuhan di sini 4 session, kita bagi session ya. Semua rindu melayani. Ya, kerindu LPM senang melayani. Dari anak-anak, dari yang masih bayi sampai orang tua senang melayani. Ya puji Tuhan buat kesempatan kami boleh melayani. Nyalakan kepada Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan menabur, memberi persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita berdoa, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Hati kami bersyukur ya Tuhan karena kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau urapi dan Engkau berkati. Saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Sehingga persembahan kami dipakai untuk pekerjaan-Mu yang mulia di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu dengan hati yang bersuka cita dan tulus ikhlas di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian. Persembahanku.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar dari GBI The Seed Yogyakarta mengucapkan terima kasih untuk kunjungan ilahi dan pelayanan yang luar biasa sangat memberkati kami dari tim Lembah Pujian Ministry. Kiranya lain waktu kita bisa bertemu kembali. Kami juga mengucapkan terima kasih terkhusus untuk Ibu Pendeta Dr. Agustina Pasang untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita renungkan pada siang hari ini. Dan ternyata Ibu salah satu mahasiswanya ada di sini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan satu pengumuman. Bisa minta tolong ditayangkan, Bang. Yang segenggam beras. Di gereja kami di GBI The Seed ada satu program yaitu segenggam beras. Mungkin hanya kecil dan sederhana, tapi dari yang kecil ini kita belajar untuk memberkati banyak orang. Untuk bisa berbagi, walaupun kondisi saat ini tadi seperti Ibu sampaikan sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita belajar di tengah kondisi bahkan sekalipun kita kesusahan, kita memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Segenggam beras ini dikumpulkan di setiap minggunya yang nantinya kita akan bersama-sama berbagi kasih dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan kita menjadi berkat berdampak bagi lingkungan di sekitar kita. Kiranya itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Lembah Pujian Ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nutup ibadah pada sore hari ini. Kita berdiri, kita siapkan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Your plan in me to complete all the mission